Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya berada di Desa Watiginanda, Kecamatan Sampelawa, Kabupaten Buton Selatan, dan sekarang berada di kantor Desa Watiginanda dengan Kepala Desa ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Alhamdulillah sudah lama ini sebenarnya saya punya niatan mau jalan-jalan di sini, dan hari ini saya bisa bertemu kembali, Pak. Saya pertama kali mungkin bertanya tentang, karena ini saya dengar-dengar Pak, apa namanya, sudah 2 periode ya. Yes. Ya, mungkin ada apa namanya kenangan atau katakanlah pahit manisnya dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, mungkin saya sebagai kepala desa pertama di Desa Watiginanda, yang mana mekarnya itu di tahun 2011. Jadi memang kita merintis desa yang pertama ini banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ya. Banyak kekurangan baik dari infrastruktur maupun dari pengembangan ekonomi. Namun dengan dukungan daripada masyarakat, ya alhamdulillah kita bisa lalui dan saya bisa masuk di periode kedua, yaitu pada tahun 2018. Yang periode pertamanya tahun berapa, Pak? Itu Januari 2012 sampai Januari 2018. Kemudian periode keduanya April 2018 dan akan berakhir di April 2024. Kalau kenang apa namanya ya pahit manisnya sebuah menjalankan roda pemerintahan itu gimana itu? Selama Ya. ini apakah masyarakat sudah ini senang ya, namanya juga pemerintah ya? Jadi memang kalau kita melihat bahwa ini merupakan desa baru, yang paling sulit itu kita rasakan di pemerintahan, karena rata-rata dari aparatur pemerintahan desa itu baru semuanya, sehingga memang kita merintis itu banyak persoalan yang memang kita dapatkan dalam hal pemerintahan. Kalau di masyarakat mungkin tidak terlalu sulit, Ya. karena kita juga sudah lama di sini, kita sudah tahu bagaimana karakternya masyarakat. Hanya di pemerintahan baik dari segi administrasi maupun bagaimana kita mengelola pemerintahan, itu yang menjadi persoalan. Kalau untuk program unggulan desa gitu? Untuk sekarang Desa Watiginanda itu lebih fokus pada pengembangan atau peningkatan daripada program wisata bahari atau wisata pantai, dengan mengembangkan salah satu potensi yaitu mata air yang ada di pinggir laut, sehingga kita bangun kolam untuk permandian, yaitu di laut dengan menggunakan air tawar. Itu seluas besarnya gimana? Kalau kolamnya itu 16 kali 37 meter. 16 kali 37 meter. 37 meter. Dan itu sejak tahun berapa didirikan? Kalau kolam ini dimulai dari tahun 2018. Ya, dengan keterbatasan anggaran, alhamdulillah di Juli 2020 khusus kolam sudah bisa digunakan. Sudah memakan biaya anggaran? Kalau anggaran untuk khusus kolam itu sekitar 1,5 M. 1,5 ya? Ya. Sudah cukup. Tapi ini kan akan jalan terus ya? Iya. Jadi di samping kolam itu kita akan kembangkan dengan spot-spot wisata yang lain atau kegiatan yang lain seperti jembatan yang ada di laut. Itu yang sementara akan kita lakukan, termasuk bagaimana kita menata jalan yang akan turun ke laut. Kemudian untuk pengembangan di 2021 ini antara lain dengan pengadaan waterbomb untuk di kolam permandian. Kapan baru tiba? Insya Allah di awal April waterbombnya sudah ada, termasuk ada perahu bebek dan perahu kanan.
Berapa semuanya? Kalau waterboom itu ada 2 unit. Kemudian untuk perahu bebek itu ada 2 unit. Perahu kanon ada 2. Ada 2. Ini salah satu langkah bagaimana kita bisa mendatangkan pengunjung dari Buton Selatan sendiri maupun dari daerah-daerah sekitar Buton Selatan. Selain itu ada tidak program-program lain mungkin misalnya untuk pemanfaatan potensi selain dari baharinya nih Pak ya? Mungkin ada potensi di peternakan atau pertanian gitu. Kalau peternakan kebetulan di 2020 itu untuk di Desa Watiginanda hanya anggaran dari pusat, dari kementerian. Itu ada 62 kakak yang mendapatkan bantuan ternak ayam, yaitu masing-masing satu kakak mendapatkan 50 ekor. Itu bantuan sekaligus dengan makanan selama 1 bulan. Tahun 2020. Berarti baru berjalan 1 tahun ini ya. Jadi kami punya program bahwa di tahun 2000 sampai 2022 itu masih fokus di pengembangan wisata. Nanti pasca 2022 itu baru kita kembangkan di program pertanian dan perikanan. Selama ini apa sih cita-cita besar Bapak? Selama menjadi kepala desa, mungkin ada cita-cita besarnya. Kedepannya mau inginkan desa itu seperti apa sebenarnya? Sesuai dengan visi misi yang kami bawa bahwa kami akan membawa Desa Watiginanda ini menjadi desa yang sejahtera dan mandiri ke depan. Khususnya mandiri dari segi ekonomi. Makanya dengan program-program yang kita lakukan khususnya dalam pengembangan BUMDes, di sini untuk sekarang kami telah merekrut di generasi itu sudah 20 orang yang bekerja di BUMDes. Bergeraknya di bidang mana? Kalau unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes untuk sekarang yaitu knockdown atau peralatan pesta. Untuk peralatan pesta kemudian dengan dilengkapi dengan pelaminan yang masih sederhana. Tetapi insya Allah di 2021 ini kita akan kembangkan pelaminan itu ya mungkin akan sejajar dengan pelaminan yang ada atau dekorasi yang ada di baik di Kota Bau-Bau maupun di Buton Selatan yang sudah agak modern. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi ini konsepnya konsep persaingan Pak ya? Persaingan usaha. Memang dalam usaha kapan kita kalah bersaing maka apa yang kita usahakan itu tidak akan berhasil. Ya. Inspirasinya mungkin ada inspirasi bisa ngomongin jadi ini bahwa dengan adanya perlengkapan pelaminan dan waterboom dan lain sebagainya itu mungkin ada inspirasi mungkin tidak ada. Sebenarnya kita melihat daripada inspirasi itu dia muncul karena banyaknya generasi yang memang tidak punya lapangan pekerjaan, sehingga kita mengadakan seperti knockdown pelaminan, termasuk yang sekarang sudah berjalan 1 tahun, yaitu ruko, bahan bangunan dan bahan senam pokok gitu, atau sembakau. Ini kita bisa menampung adik-adik yang memang tamatan SMA atau yang sudah selesai kuliah menunggu peluang di pekerjaan lain, maka kita tampung di situ, termasuk apa yang kita bangun di wisata. Jadi membuka lapangan pekerjaan ya. Tujuan pertama itu membuka lapangan pekerjaan sehingga generasi muda itu tidak jalan begitu saja atau bergaul tanpa batas. Mereka punya aktivitas lah. Mungkin nanti ajak saya di jembatan jembatan apa? Untuk sementara kami beri nama bahwa jembatan di kolam permandian. Kolam permandian Desa Watiginanda. Kolam permandian Desa Watiginanda. Luar biasa. Mungkin itu saja. Nanti sebentar saya diajak oleh kepala desa untuk jalan-jalan di jembatan ya. Karena ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Buton Selatan
dan bisa menjadi rekomendasi bagi para wisatawan untuk datang berkunjung di kolam permandian ini Pak Kepala Desa. Oke, itu saja, nanti kita jalan-jalan lagi. Jadi ini kantor desa ini dibangun tahun 2015. Kantor desa ini Pak? Ya, dengan hanya anggaran 270 juta. 270 juta itu sudah dengan pagar. Dengan pagar? Ya. Jadi ini sampai 2 lantai ini, sampai hanya 2 anggaran 270. Dan anggarannya dari dana desa? Dana desa tahun 2015. Iya, luar biasa. Kemudian di 2016 pertengahan kami bangun masjid yang 2 lantai. Ini dalam waktu 1 tahun selesai, 2017 selesai. Dan ini bisa menelan anggaran sampai 800 juta lebih. 800 juta lebih. Hanya 1 tahun? 1 tahun selesai. Dengan 2 lantai? 2 lantai. Dan bangunannya megah sekali Pak. Ya, karena ada donatur yang memberikan sumbangan di samping swadaya masyarakat. Bisa menampung berapa jemaah? Kalau ini di bawah itu sampai 200. Di atas bisa 100 lebih. Jadi bisa sampai 300 lebih jemaah. Berarti bisa digunakan untuk hari raya. Hari raya ya. Hari raya kita sudah tidak gunakan lapangan, sudah gunakan masjid. Oh, luar biasa. Ini jadi amal ibadah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di kolam Desa Watiginanda dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang cukup diandalkan di desa ini. Dan saya memang masih berada bersama-sama dengan Kepala Desa Watiginanda. Mungkin bisa diceritakan tentang awal dari pembuatan jembatan atau kolam ini ya, Pak Kepala Desa. Silakan Pak. Jadi awal mula kita bangun itu kolam sejak 2018. 2018 ini terinspirasi dari mata air yang ada di bibir pantai di Desa Watiginanda. Karena mata air yang begitu bagus kemudian tidak dimanfaatkan karena sebagian masyarakat menggunakan air terpipang. Sehingga ada inspirasi bahwa daripada dia terbuang begitu saja, alangkah bagusnya kita buatkan kolam permandian yang secara kebetulan di Buton Selatan itu belum ada. Sehingga kita bangun dengan menggunakan membuat semacam tempat objek wisata yang dilengkapi dengan berbagai macam sarana prasarana. Jadi ini ada 2 konsep ya Pak. Ya. Kalau saya lihat ini ada permandian kolamnya. Di sini ada jembatannya Pak ya. Kemudian di sini ada air asinnya, kemudian ada air tawarnya. Dan memang konsepnya ke depannya seperti apa ini Pak? Di sini kita akan jadikan sebagai salah satu tempat wisata permandian yang mungkin unik, yaitu kolam permandian berada di laut tetapi menggunakan air tawar. Ini mungkin unik, bahkan di Sulawesi Tenggara itu belum ada. Ya, insya Allah dengan pengembangan yang akan kita lakukan baik di 2021 sampai 2022 ini akan menjadi tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan baik di dalam daerah ini sendiri Buton Selatan maupun daerah-daerah sekitarnya, bahkan mungkin dari daerah-daerah luar. Luar biasa. Saya kira itu adalah mimpi semua masyarakat yang ada di desa ini, dan saya berdoa semoga ini bisa terwujud cita-cita dari Pak Kepala Desa. Semoga kita bisa menikmati lagi, karena saya dengar ini ada waterbombnya ya. Iya, di tahun 2021 ini mudah-mudahan waterbomb itu sudah akan terpasang, termasuk kelebaran bibir kolam yang ada itu ditambah 2 meter. 2 meter. Jadi 2021 ini mungkin dia sudah akan tampil beda dibandingkan dengan tahun 2020. Mau dipasang di mana ini? Di bagian sana atau di mana? Di bagian kanan kolam yang akan jatuh di dalam kolam. Iya.
Dan itu konsepnya memang aman untuk anak juga, Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan kita buat, karena waterbombnya ini di samping ada luncuran yang terbuka juga ada semacam terowongan. Oh iya, iya, iya. Jadi insya Allah itu kita akan buat untuk anak-anak itu akan aman. Oke. Ini bocoran Pak, berapa anggaran ini untuk pembuatan termasuk waterbomb yang Kalau sejak 2018 sampai sekarang dengan pengadaan waterbomb dan pelebaran bibir kolam itu mungkin sudah bisa mencapai 2M. 2M? Itu dari dana desa. Dan itu murni dari Dana desa. luar biasa. Ya, jadi inilah menjadi inspirasi bagi masyarakat desa dan desa lainnya ya, bahwa ternyata potensi desa itu ternyata menyimpan berbagai macam yang bisa kita manfaatkan untuk pendapatan asli desa. Mungkin setelah ini Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa dengan adanya nanti kolam permandian dan jembatan dan fasilitas yang lain itu akan selesai, maka ini akan lebih memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya masyarakat bisa beraktivitas, melakukan menjual jajanan yang ada, sehingga untuk ekonomi itu dia akan meningkat. Jadi hasil kebunnya masyarakat Bisa itu dijual di sini. bisa jual di sini. Oh, luar biasa. Jadi ini bisa menjadi pendapatan masyarakat, bisa menjadi pendapatan desa. Oh, itu saja. Mungkin nanti sebentar saya diajak di mana Pak? Diajak? Kita bisa berkunjung ke bangunan atau rukonya BUMDes. Rukonya Yang BUMDes. Di situ ada aktivitas jual beli, yaitu sembako dan bahan bangunan, sekaligus dengan kerajinan yaitu menjahit. Oh, luar biasa. Berarti bukan hanya ini saja Pak ya? Oh iya. Itu saja, nanti kita akan jalan-jalan lagi ke sana dan mari kita ikuti lagi cerita selanjutnya. Terima kasih banyak Pak sudah mengajak kami untuk datang di Desa Watiginanda. Tadi kita sudah ada di kantor desa, kemudian saya lihat juga ada masjid, kemudian kita turun juga di kolam renang dan jembatan, dan sekarang kita berada di Gedung BUMDes. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami Pak. Semoga desa ini bisa membawa perubahan bagi masyarakat desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jadi kami juga merasa berterima kasih atas kehadirannya Bapak di Desa Watiginanda. Ya. Oke. Ya, itu saja yang bisa kami berikan, bahwa desa harus mempunyai berbagai macam ide brilian untuk meningkatkan pendapatan asli desa, bahkan kalau bisa
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di desa itu. Tentu ini bukan hal yang mudah dan butuh keseriusan agar kita bisa menjadi desa yang mandiri dan bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.